kabarnya? Seneng banget karena saya Syahna Suartono masih bisa kembali lagi di sini dalam acara Vokasi Kini, sebuah program yang akan memperkenalkan berbagai profesi baru yang kekinian dan tentunya menarik untuk kita simak dan kita pelajari bersama-sama. Nah, saya ingatkan kembali ya, ini mengenai vokasi. Jadi pendidikan vokasi ini adalah pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Karena pendidikan vokasi ini menjadi salah satu jawaban untuk membuat kita semua siap untuk berpetualang di dunia kerja dan pastinya nantinya siap untuk berkarya. Nah, kalau kita bicara mengenai profesi gitu ya, pasti semua tahu kalau nenek moyangku adalah seorang pelaut tuh benar-benar mungkin itu memang terjadi gitu di dalam kehidupan kita di Indonesia ini. Karena kalau misalnya kita melihat faktanya nih, Indonesia wilayah maritimnya ternyata mencapai 3,25 juta kilometer persegi dari daratan yang hanya 2,01 juta kilometer persegi. Nah, itu kan perbandingannya sebenarnya cukup jauh. Artinya wilayah maritim Indonesia memang sangat luas dan mungkin banyak banget nih profesi pelaut yang dibutuhkan di wilayah maritim ini. Makanya kita hari ini akan bicara mengenai profesi pelaut. Nah, seru banget kan? Bagi Anda nih mungkin yang penasaran begitu, gimana sih karir melaut sebagai pelaut? Kita akan ngomongin semuanya di Vokasi Kini hari ini. Makanya saya akan langsung memperkenalkan narasumber yang sudah bergabung bersama kita melalui video conference. Yang pertama ada Pak Hendro Yulianto selaku guru di SMK Wisuda Karya Kudus. Halo, apa kabarnya? Oke. Yang kedua, kita juga ada narasumber Esa Irja Claudia. Esa adalah seorang taruna praktek layar. Halo. Oke, itulah tadi narasumber kita kedua. Dan masih ada yang paling senior gitu ya, yang begitu paham mengenai kelautan, yaitu Pak Subroto Alirejo, yaitu seorang Dewan Penguji Keahlian Pelaut dari Kemenhub. Halo Pak. Yo, halo. Halo Pak Broto. Oke. Yes, selamat pagi. Selamat pagi. Semoga Ya, semuanya Bu dalam keadaan Sanas baik-baik dan sehat-sehat ya. kawan-kawan. Ya, Oke. Nah, alhamdulillah. saya penasaran mungkin awalnya saya ingin tahu dari Mas Hendro terlebih dahulu nih. Kalau kita bicara mengenai kerja di laut gitu, pasti kan ada berbagai profesi di sana. Ada nelayan, ada pengobor minyak di lautan lepas. Nah, sebenarnya profesi pelaut gitu ya yang berkaitan dengan pendidikan vokasi itu seperti apa sih Mas? Boleh dijelasin nggak? Untuk pendidikan kepelautan ini kita kadang salah persepsi ya antara pelaut dan nelayan. Untuk pelaut sendiri adalah orang yang berlayar di laut menggunakan kapal yang terbuat dari besi yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain ataupun dari negara satu ke negara lain dengan membawa barang. Dan kapal ini memiliki minimal gross tonnage itu adalah sekitar 500. Biasanya yang terkecil itu adalah tugboat atau passer. Namun jika nelayan adalah orang yang berlayar di laut dengan menggunakan kapal yang terbuat dari kayu dengan tujuan untuk mencari ikan, Pak. Jadi sangat beda sekali perbedaannya. Oh, oke. Artinya ada banyak profesi yang dekat dengan pendidikan vokasi terkait dengan bidang kelautan begitu ya? Oke, kalau gitu saya akan beralih ke Pak Broto. Pak Broto mungkin boleh dijelaskan mengenai animo masyarakat gitu ya. Banyak kan anak muda yang sebenarnya tertarik untuk bekerja di laut. Tapi semenarik apakah sih kalau menurut Pak Broto? Mungkin boleh dijelaskan sehingga makin banyak generasi muda yang tertarik untuk bekerja dan berprofesi sebagai pelaut. Jadi anak-anak kita terutama anak-anak muda kita di Indonesia, ini pada umumnya sekarang itu ingin menjadi pelaut. Karena pelaut itu mempunyai jiwa petualang. Oke. Iya, gitu Pak. Dan bisa berlayar dari pulau ke pulau, dari benua ke benua, dari suatu negara ke negara, dan bisa keliling
dunia gitu. Semenarik apa sih Pak Broto? Mungkin boleh Pak Broto ceritakan gitu, karena kan banyak mungkin yang mungkin agak-agak seperti saya gitu. Kalau dengar kata laut, wah agak-agak takut nih karena bukan habitat kita tuh di sana gitu. Mungkin boleh diceritain seru apa sih sebenarnya gitu menjadi seorang pelaut? Iya, memang pelaut itu ada suka dan dukanya. Ada suka dan dukanya. Iya, Oke. sukanya ya kalau bekerja terutama di luar negeri itu kan akselerasinya dolar. Oh, oke. Itu Iya, sukanya banget tuh ya. iya, iya. Dan kisaran gaji pelaut, Mm-mm. pelaut itu pada umumnya untuk perwira Mm-mm. itu bisa 10 sampai 25 juta. Oke, Dan wah. kalau untuk non perwira atau klasi itu 6 sampai 10 juta. 6 sampai 10 Itu di juta. dalam negeri. Oke, itu dalam negeri saja. Tapi Kalau kalau di internasional, iya luar negeri itu lebih besar. hmm? Biasanya 6.000 sampai 9.000 dolar Wow, oke. per bulan Baik, wah. biasanya gitu. Dan kadang-kadang lebih besar lagi. Jadi secara, Itu. Jadi kadang-kadang anak-anak muda ingin bekerja di kapal, baik dalam negeri maupun di luar negeri. mm-mm. Iya, baik itu kapal niaga, kapal perikanan, kapal pesiar, atau kapal penumpang gitu. Oke. Karena Iya. memang secara finansial dikatakan menjanjikan gitu ya Pak Broto ya, kurang lebih. Nah, Iya. kalau gitu saya ingin kembali ke Mas Hendro. Mas Hendro, sebenarnya apa aja sih yang diajarin di sekolah kejurusan kelautan? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Karena kalau misalnya baru awal-awal tuh belajarnya apa aja gitu untuk menjadi seorang pelaut? Baik, terima kasih Mbak Canas. Untuk yang diajarkan di SMK Wisuda Karya Kudus ini, yaitu paling basic untuk di tingkat pertama, yaitu mempelajari mengenai struktur organisasi yang ada di atas kapal. Jadi untuk mengetahui apakah sih kapten itu, apa sih dari tugas juga dari kapten, kemudian tugas dari chief officer, apa sih itu second officer tugasnya apa, third officer itu apa, tugasnya apa. Jadi sampai seperti itu. Jadi kita mau pelajari itu. Kemudian kita mau pelajari tentang jenis-jenis kapal. Apakah itu kapal kontainer, apakah itu kapal bulk carrier, apakah itu kapal kargo dan yang lain-lain. Kemudian di tingkat 2 kita mau pelajari tentang navigasi. Mulai mempelajari tentang navigasi, yaitu tentang ECDIS, tentang membaca peta seperti apa, membuat passage plan itu bagaimana. Kemudian juga mempelajari tentang alat-alat keselamatan. Dan di tingkat 3 nantinya akhirnya anak-anak juga atau taruna-taruni ini juga akan mempelajari mengenai SMCP, yaitu Standard Maritime Communication Phrase, yaitu adalah bahasa komunikasinya pelaut. Yang kita bisa tahu bahasa ini lebih berbeda Mbak Shanas daripada bahasa Inggris yang biasanya ya. Contohnya saja ini mengenai bridge. Apa sih itu bridge? Kalau biasanya dalam bahasa Inggris biasa, bridge itu adalah jembatan. Namun dalam bahasa Inggris maritim atau bahasa SMCP-nya atau bahasa komunikasi pelautnya, bridge itu adalah ruang kendali kapal yang seperti ada di belakang saya ini. Jadi itu sangat basic sekali perbedaannya, ataupun juga bahasa Inggris ini atau SMCP ini juga bisa dipergunakan untuk komunikasi antara kapal dengan port authority. Jadi kapan kapal akan melalui pelabuhan atau akan memasuki pelabuhan, kita akan menggunakan SMCP ini. Demikian. Oke, nanti kita akan berbicara lagi lebih jauh mengenai profesi kelautan, karena pastinya ini menarik banget dan pasti banyak banget di luar sana yang pengen tahu gitu ya, seseru apa sih dan semenegangkan apa sih berlayar di laut, baik itu laut Indonesia ataupun mungkin di laut lepas secara internasional gitu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pesan-pesan yang berikut ini. Saya juga penasaran nih Pak, tadi Bapak sempat ngomongin mengenai pendapatan gaji per bulan yang luar biasa fantastis gitu, dan pastinya anak muda mengejar itu gitu, karena lumayan banget ya, baru mulai aja bisa dapat.